Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi ay i'tamid fi julusika 'ala ar-rijlil yusra. Wattaqi lan tetanggenono sapa sira. Wattaqi lan tetanggenono sapa sira ay tamit tegese tetanggenono sapa sira. Ay tamit tegese tetanggenono sapa sira fi julusika ing dalem lungguh sira. Fi julusika ing dalem lungguh sira ala rijli ing atase sikil al yusra kang kiwa. Nasiban halih wong kang jejekaken. Nasiban halih wong kang jejekaken yumnaka ing sikil tengene sira. Yumnaka ing sikil tengene sira. Gambarane bi antadoa kelawan yento ndeleh sapa sira. Kelawan yento ndeleh sapa sira al-yumna ing sikil tengen. Al-yumna ing sikil tengen alal ardi ing atase bumi. Wa tarfa'ah lan yento ngangkat sapa sira. Wa tarfa'a dan yento ngangkat sapa sira baqiyaha ing sekerene al-yumna. Baqiyaha ing sekerene al-yumna li anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono antadu al-yumna 'alal ardi iku ashalu luweh gampang. Li khurujil khariji maring metune perkara kang metu. Li khurujil khariji maring metune perkara kang metu ma'arahatil a'dha'i sertane kepenake pira-pira anggota. Sertane kepenake pira-pira anggota ar-ra'isati kang dadi kepala. Contone kal kabidih koyo ati wal qalbi tegese ati. Fa innaha moko sak temene rahatal a'dha'ir ra'isah iku fi jihatil yasari ing dalam arah-arah kiwa. Iku fi jihatil yasari ing dalam arah-arah kiwa. Fa innal insana moko sak temene menungso iku kal jurrati koyok kantong. Iku kal jurrati koyok kantong al malanati kang kebek. Fa iza umilat moko ing dalem nalikane den doyongaken opo al jarrah atau jurrah sahulah moko dadi gampang. Apa khurujul khariji metune perkara kang metu. Apa khurujul khariji metune perkara kang metu minha saking jurrah. Wa idza kubbat lan ing dalem nalikane den jungkelaken apa jurrah. Lan ing dalem nalikane den jungkelaken apa jurrah. Mu'tadilatan halih kang sedengan. Mu'tadilatan halih kang sedengan yo kanah moko ono. Iku fi khurujil khariji ing dalem metune perkara kang metu. Iku fi khurujil khariji ing dalem metune perkara kang metu. Apa usrun angel. Apa usrun angel. Wali annal munasibah lan krono sak temene perkara kang mantesi. Lan krono sak temene perkara kang mantesi
lil yumna maring sikil tengen iku antusona yen to den reksa apa al yumna iku antusona yen to den reksa apa al yumna anistimaliha saking gunaaken al yumna anistimaliha saking gunaaken al yumna fi hadal mahalli ing dalem ikilah panggonan fi hadal mahalli ing dalem ikilah panggonan al qadari kang reget amal qaimu anapun utawi wong kang ngadeg iku fayatamidu moko tetanggenan sapa al qaim moko tetanggenan sapa al qaim ala rijlaini ing atase sikil loro ala rijlaini ing atase sikil loro ma'an halih bareng fil bauli ing dalem nguyuh wal ghaiti lan ngising kama kaya keterangan i'tamadahu kang tetanggenan ing ma sapa asy-syaikhu Atiyatuh Syekh Atiyah akhdan krana ngalaf min kalamil minhaji saking kalame kitab al minhajit talibin min kalamil minhaji saking kalame lafaz al minhajit talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi ay i'tamid fi julusika 'ala rijlil yusra nasiban yumnak. Sekarang tata cara bagaimana duduk ketika qadil hajah yang disunnahkan oleh syariat. Di sini disebutkan bahwa ketika kita duduk dalam kondisi qadil hajah hendaknya kita itu bersandar pada kaki kiri nasiban yumnakah dan menegakkan kaki kanan. Gambarannya begini, ada mentai gambarake ini tidak ada perbedaan laki atau perempuan. Cara kencing dan berak yang benar itu kaki kanan ini tegak begini, terus kaki kiri itu nempelek begini. Paham kan? Are toju ke soko sekacer ke ke toju ini. Ini bek ngacul sini biar imbang. Benda iya pas sini kiri jaman. Bek ngacul sudah biar imbang. Jadi dalam posisi ngenge itu begini kan. Ini posisi yang paling mudah dan cepat membuat kotoran keluar. Ketika sampean duduk begini, maka kelep itu posisinya itu tidak turun pas ke bawah, sehingga ketika sampean bangun nanti ada sisa-sisa kotoran masih. Tapi mereng begini, maka nanti akan lebih mempermudah keluarnya semua kotoran. Dan semua kotoran itu akan turun semua ketika miring begini. Melarat Pak, ya pancen tak toman. Ya begini. Caranya begini. Bahkan di situ dalam sebagian keterangan bek pemereng. Aprenya mana? Bau bek mereng. Jadi bek diginikan. Nyaman tak? Nyaman kalau terbiasa. Ini gambaran daripada alar rijlil yusra nasiban yumnak itu. Berarti kaki kiri itu dijadikan pijakan, kemudian kaki yang kanan itu ditegakkan. Kurang lebih gambarannya seperti tadi itu kan. Bi anta du'al yumna 'alal ardi wa tarfa'a baqiyaha li anna dzalika ashalu li khurujil kharij. Kemudian ini gambarannya kaki yang kanan itu diletakkan di atas tanah. Wa tarfa'u baqiyaha dan mengangkat sebagian atau sisa daripada kaki tersebut. Senikah benih senikah ada benih senikah pas tunjuk senikah tapi yang kak nah ini gambarannya tadi yang kaki kanan.
Ini kalau tidak dipraktekkan ketakut ngambang. Li'anna zalika tabun ulama, karena kita duduk dengan posisi kayak tadi itu ashalu, lebih gampang untuk keluarnya kotoran kita. Makanya kata tadi banyak ini dikatakan oleh para ulama. Bahkan mungkin beliau juga merujuk pada kedokteran. Memang dalam saluran kemih dan pokok saluran kotoran itu ada semacam kelep itu. Dan ketika posisi kita kayak tadi, maka kelep itu akan turun dan menghadap ke arah bawah sehingga menuangkan semua kotoran secara sempurna. Tapi kalau kita katakan di situ kencing dalam kondisi berdiri, maka kelep itu atau saringan itu tetap akan tertutup. Sehingga nanti ketika kita selesai buang air, kemudian dilanjut dengan sholat, pas posisi ruku atau sujud, kelep itu akan menekan nanti. Ketika menekan, keluarlah cairan. Dan makanya kebiasaan dari orang-orang yang salisil baul, punya penyakit salis, di situ sering keluar cairan ketika qadil hajah, ketika lestarin qadil hajah, ini sering. Itu mungkin gara-gara awal mulanya dari posisi duduk saja tidak diatur. Dan nikah biar sampean terhindar dari penyakit salisil baul, apa menjan makin salisil baul itu akemian melolol, sedang-kadang bahkan sampai keluar darah itu ada. Kemih meloloh, keluar meloloh kemih, itu gara-gara posisi duduknya tidak diatur. Ma'arohatil a'dha'ir ra'isati kal kabidi wal qalbi fa innaha fi jihatil yasar. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan duduk dengan posisi kayak tadi itu agar hati kita sebagai kepala dari seluruh anggota tubuh, karena kepala anggota tubuh itu kan hati, ro'isa, itu merasakan nyaman, rohah, merasakan longgar, nyaman. Kenapa? Karena posisi hati itu berada di arah kiri, dan nyamannya hati itu ketika berada di posisi kiri yang terbuka seperti tadi. Maka mensenikah man ebalik senikah seetapat nikah ate ini banten posisi ate dari kiri ini. Makanya sampean cek ngucap hatiku sakit kelero, karena hati itu di sini bebenah dada seguni, ini tempatnya hati, benih di jantung. Jadi kah kena ate man posisinya begini, are balik re se kacer pejege se kanan, di situ gabai ketujuan, maka di situ hati ini akan sesak, bahkan jantung kita akan etapet sarang kenapa nih ya, pokang. Akan tetapi jika dibalik, lah ini posisinya lebih longgar, lebih nyaman. Terus alasan yang kedua nanti, ketika cewek itu pasti akan mudah pakai tangan kiri. Ketika posisinya kaki yang tegak itu yang kanan, yang dijadikan sandaran itu kaki kiri. Ini ceweknya lebih mudah menggunakan yang kiri karena etempeng se kanan. Dan di sini sampai dijelaskan wali annal munasiba lil yumna antusona anistimaliha fi hadal mahalil qadar. Yang pantas untuk anggota yang kanan itu memang harus dilindungi, jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang dianggap menjijikkan, khususnya dalam tempat ini, tempat dalam kamar mandi. Maka namun sampean disunnahkan tojuk senikah, ini lebih mudah cewek. Ini namanya man dari sini melarat kena ya, tapi man dibalik posisinya lah yang kanan yang mudah. Nah, kenapa kok kondisi seperti ini? Karena biar kanan ini tidak digunakan sama sekali, biar yang kiri saja yang digunakan. Nah, karena yang sesuai dengan kemuliaan tangan kanan hendaknya jangan digunakan di tempat-tempat yang jorok seperti
kamar mandi atau saat-saat istinja gitu gini. Pun. Fa innal insana kal jurrati al malanah. Fa idza umilat sahula khurujul khariji minha. Manusia itu kata ulama sama dengan wadah. Al jurrah itu nampan, seperti nampan itu yang bawahnya ada bolongan untuk menabur benih. Nampan, oning nampan sampean. Iya semacam talam, bebener bulong untuk menabur benih. Ya pada bi manusia itu kan bebener bulong. Bokong ini kan bolong dubur itu. Nah ini disamakan dengan itu sehingga kalau wadah itu dimiringkan maka menuangkan apapun yang ada dalam wadah itu gampang keluarnya. Tapi kalau nanti langsung diluruskan, artinya di sini wa idza kubbat mu'tadilatan kana fi khurujil khariji usrun. Ketika nanti dietengep secara seimbang, maka di situ akan sulit mengeluarkan kotoran seperti dalam atau isi dari wadah itu. Lah contoh gampangnya saja, sampean itu kalau menuangkan air aqua dituangkan dengan totak langsung jenika bi pemereng itu gampangan. Pemereng apa nyaman di situ, keluarnya di situ nyaman. Tempeng di situ kun muka langsung cek. Nah ini sama dengan posisi kita. Qadil hajah duduk begini, ini kan lurus, mu'tadilah, seimbang antara kaki kanan dan kiri sama-sama tegak. Antara lurus, sama-sama lurus, dan dengan posisi kayak tadi, dan magelela begini, ini kan miring posisinya. Ada ya saya mereng deh karena. Lah ini lebih mudah yang tadi. Pada nyelen panapa dari beda itu langsung etengep itu melarat, keluarnya itu sulit. Itu lah gampang lah bang, nyesein bensin pakai botol aqua itu gampang, langsung etengep itu keluarnya melarat. Tapi kalau dimiringkan itu kan nyaman, keluarnya itu mudah, gampang. Ini manusia juga sama dalam masalah qadil hajah. Man ajrukong sampean, gempangannya ajrukong itu maka akan sulit keluarnya kotoran. Ya walaupun secara adat atau tradisi kita itu lebih nyaman dengan gaya semacam itu karena itu sudah biasa. Likulli kullu tomanin nyamanun. Setiap perkara setoman pasti di situ nyaman karena terbiasa. Tidak masalah, tapi tetap perbedaannya sangat jauh antara duduk dengan posisi jongkok dan duduk dengan posisi yang kayak tadi. Itu kemanfaatan untuk keluarnya kotoran itu sangat jauh bedanya, lebih gampang. Terus yang sering kita lupakan, faidah terbesar dari duduk semacam itu keluarnya kotoran secara keseluruhan, itu yang sering kita lupakan. Padahal ini kalau dibiarkan bahaya betul. Embian menakemi jongkok atau angingi jongkok, ini masalah yang sering terjadi akemi. Mensampian itu buang air kecil jongkok, kemudian setiap selesai qadil hajah sampian keluar kotoran, pakun keluar cairan, maka jika itu dalam kondisi sholat bahaya apa tidak? Tepan rukuk, tepan sujud sampean itu keluar cairan yang ke sisa-sisa istinja, ternyata itu air kencing, ternyata itu membatalkan sholat disebabkan wudhu kita batal. Yang kedua, sholat kita batal disebabkan salah sitong syarat sholat itu sudah gugur, yaitu sucinya a'dha, sucinya anggota tubuh kita, ternyata keluar kencing. Lah setelah itu malah kita tidak menghiraukan, malah di situ dianggap tidak ada masalah. Ini yang bahaya betul. Kalau 1-2 kali mungkin tidak terlalu masalah, tapi ini kalau sudah jadi kebiasaan kita,
ben mari kemi pasti keluar, misalkan abejeng keluar, ruku sujud keluar, kemudian kita biarkan sampai bertahun-tahun demikian, itu sampean lakukan, maka berapa banyak sholat yang sampean tinggalkan hakikatnya. Pas ngocak engko abejeng cakang iya, mak masalah banyak melolo, mak masalah selalu datang. Kenapa kok selalu sompok abe ini? Misalkan rezeki macam seret dah, jengko apa jeng melolo, bejeng sampean itu tak sah, tapi bi sampean tak diperdulikan. Meremehkan sesuatu yang remeh gitu, yaitu keluarnya cairan sisa kencing itu loh. Nah ini bahayanya, makanya ini sangat-sangat dianjurkan. Oke, ini cara yang paling efektif untuk mengeluarkan seluruh kotoran secara keseluruhan atau secara sempurna. Wala tabul wala tataghawwad qaiman fadzalika makruh illa an daruratin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.